keutamaan kepada seseorang tadi itu iri ianya, malu ianya kepada Allah. Tidak solat ianya, malu kepada Rasulullah. Kasar kasar dia berbicara kepada makhluk Allah, malu dianya kepada makhluk Allah. Nah, malu ini adalah keutamaan seseorang yang ianya dikatakan beradab. Nah, dengan malu inilah tercipta orang itu berakhlak tinggi, berbudi luhur. Inilah yang diutamakan. Nah, kembali kita sebagaimana ada pertanyaan dari bunda kita dan ada juga pertanyaan daripada yang lain tadi untuk melengkapi. Sebagaimana begini saudaraku ya. Di saat kita, banyak pemikiran kita dengan sifat-sifat keduniawian tadi, umpamanya perihal harta, perihal kerjaan, kadang-kadang bahkan perihal wanita, bahkan perihal laki-laki, itu akan menghancurkan diri kita itu. Akan menghancurkan perasaan kita itu. Sehingga jiwa kita itu gelisah. Karena angan-angan kita itu banyak. Orang-orang yang banyak berpanjang berangan-angan, sesungguhnya orang itu dalam hijab. Orang-orang yang ianya berangan-angan, orang itu adalah orang-orang yang ragu. Orang yang ragu itulah orang-orang yang binasa. Jadi orang-orang yang ianya banyak pemikirannya tentang ini dengan harta, banyak pemikirannya dengan wanita, banyak pemikirannya dengan laki-laki, banyak pemikirannya dengan bagaimana orang menghina dia, dan banyak juga memikirkan ianya bagaimana orang-orang yang tidak baik kepada dirinya. Nah, selama dianya memikirkan hal-hal tersebut, selama itu juga pemikirannya condong kepada prasangka, sehingga jiwanya itu akan gelisah. Maka keutamaan tadi itu adalah berprasangka baik, sehingga yang baik itu hanya memikirkan Allah. Maka jiwa kita akan tenang. Selain daripada Allah kita pikirkan boleh, tetapi tidak melampaui batas daripada apa yang kita pikirkan tentang Allah. Boleh kita memikirkan yang lain, tapi tidak melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas ini jiwanya akan gelisah. Nah, yang kedua adalah pertanyaan daripada Bunda Lina Yunus, macam mana nak bezakan antara iblis dan dalam diri kita? Begini Bunda, dalam satu riwayat iblis itu mengalir di darah kita, sedangkan setan itu ada di dada kita. Iblis mengalir di dada kita, setan itu di dada kita. Karena berkesesuaian dengan sabda Rasulullah SAW yang ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, adakah setan itu di kita dan malaikat? Ada, kata Rasulullah. Setiap setan dan malaikat itu ada di dada manusia. Nah, untuk membedakan, begini Bunda ya. Ini antara nafsu dan bisikan setan dulu, bisikan iblis dan kritik hati daripada setan ini yang perlu Bunda ketahui. Contoh, nafsu yang dimurkai ini, dia condong kepada sesuatu hal yang membawa kepada sifat amarah. Yang mana sifat amarah ini melingkupi daripada segala penyakit hati. Sebagaimana salah satu contohnya kita iri kepada orang. Itu daripada nafsu kita itu. Iri kita kepada orang, nafsu kita itu. Tetapi kalau dari setan, iri kita pada orang ini, siap itu iri lagi kepada orang ini, iri lagi kepada orang ini, banyak peralihan iri itu. Itu bermakna tipu daya setan. Bisa juga setan ini mengajak kita kepada kebaikan, tetapi tujuannya kepada sesuatu keburukan. Contoh, kita ini ada seseorang umpamanya kita tidak sholat, lalu nampak perempuan cantik atau laki-laki cantik atau orang ramai, kita segera sholat. Hati itu berbisik, oh ada orang ini ramai, kita bagusan engkau sholat aja katanya, kan kelihatan kamu baik di depan orang itu katanya. Kita mengiktikadkan itu juga, lalu kita sholat, tetapi sholat tadi itu tujuannya adalah riya dan ujub, mengharapkan pujian dan sanjungan daripada orang. Ini terkait ianya kepada bisikan-bisikan yang membawa ianya kepada awalnya buruk, tetapi tujuannya awalnya baik, tetapi tujuannya buruk. Nah, ini yang tidak boleh diikuti. Bila mana ini diikuti nafsu, sama saja kita mempertuhankan nafsu. Bila mana kita mengikuti setan, bermakna kita mengikuti langkah-langkah setan. Yang mana yang harus kita ikuti? Contoh, di dalam hati kita itu akan ada perperangan antara baik dan buruk. Ya, pasti itu. Terkadang di hati kita itu ada perkataan baik dan ada perkataan buruk.
Perkataan buruk ini sama ianya menzolimi dirinya, meniaya dirinya, tanpa ianya sadari. Contoh sebagaimana ya, solat. Hati ini datang azan, dia mengatakan, segeralah solat, jangan tunda waktu, kata hati yang satu lagi. Nah, ini yang dikatakan ilham, ini yang dikatakan ilhami, ini yang dikatakan daripada malaikat. Maka di dada tadi itu ada malaikat. Ini termasuk kepada petunjuk Allah. Lalu setelah itu datang bisikan di hati lagi. Sebentar aja lah sholat, katanya kan waktu kamu masih panjang ini. Kamu lanjutkan pekerjaan dulu. Bisa ini terbit daripada nafsu. Yang dari setan dialihkan ke banyak-banyak hal. Sebentar lah. Kan waktu kamu masih panjang, pekerjaan kamu masih banyak ini. Kamu belum makan juga. Kamu makan dulu, selesaikan pekerjaan kamu dulu. Setelah kamu makan, pekerjaan kamu sudah selesai, kan nanti kamu janji juga sama teman kamu hadir di sini. Mau ke sini. Jadi banyak alih dia. Akhirnya sholat ini tertunda, pada akhirnya sholat ini tinggal. Ini yang tidak diikuti. Yang mana yang harus diikuti, yaitu adalah sesuatu hal yang kebaikan tadi segera ditunaikan, jangan ditunggu-tunggu. Bila mana ditunggu-tunggu, di situ bisikan bermain. Bila mana datang perintah, langsung segerakan. Apabila kita menunggu, di situ angan-angan ini akan berpikir, pikiran itu masuklah tipu daya, sehingga di dada tadi itu masuk nafsu, masuk pada setan, sehingga lalai kita. Jadi perkataan-perkataan hati yang selalu berperang tadi itu, bila mana kita mengikuti tipu daya, bermakna kita orang yang merugi. Bila mana kita mengikuti petunjuk tadi itu, bermakna orang yang selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada mempertuankan hawa nafsu yang dimurkai, selamat daripada bisikan dan tipu daya daripada setan. Itu yang dikatakan selamat dari situ. Begitu bukan... Maaf motong. Berarti dalam artian beribu-ribu pintu terbuka untuk setan masuk dan mengobok-ngobok gitu Bu ya. Iyalah, karena selalu bagaimanapun Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu selalu menggoda kita di saat kita tidur dan terjaga. Dia selalu mengintai itu. Jangan kita merasa terselamatkan daripada tipu daya setan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dalam mimpi pun setan masuk. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Rasulullah bersabda, dan ketahuilah apabila jiwa kita gelisah dan tidak tenang di saat mimpi itu hadir, itu adalah tipu daya setan. Hendaklah menghadapkan muka itu di sebelah kiri dan meludahlah sekedarnya sebanyak 3 kali. Dan hendaklah beristighfar lalu mengambil air wudhu. Apabila mimpi tersebut membawa suatu kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan kepada hati, dan ketahuilah itu adalah petunjuk datang daripada Allah, kata sabda Rasulullah. Hendaklah bersujud syukur dan solatlah 2 rakaat dengan bentuk syukur, kata Rasulullah. Sabda Rasulullah. Dan ceritakanlah mimpi tersebut setelah selesai solat asar. Orang-orang yang mimpi menjadi fakta itu realita adalah orang-orang yang berhati jujur. Sedangkan terjaga kita ditipu daya apa? Sedangkan tertidur juga kita ditipu daya. Sedangkan Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani saja masih diapakan kelas seorang wali, sultan wali, raja wali, masih digoda oleh iblis. Sedangkan Nabi Ibrahim masih digoda oleh iblis, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan para nabi dan para rasul semuanya. Apalagi kita orang awam, tidak luput daripada godaan dan tipu daya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, hendaklah kalian meminta pertolongan Allah dari godaan setan, dari golongan jin, dan setan daripada manusia. Manusia ini lebih parah setannya. Kenapa?
Di saat ada seseorang yang mengajak kita kepada kemaksiatan lalu kita ikut kepada kemaksiatan itu, bermakna itu adalah setan yang nyata. Setan yang tersembunyi tadi itu di dada kita. Setan yang nyata tadi itu orang yang hendak melakukan kemaksiatan yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Seperti menggibah, menggunjing, berzina, mabukan, berjudi, membunuh, dan sebagainya. Di situ yang dinamakan penampakan itu, Buya. Nah, itu nyata itu. Setan yang di dada kita tadi itu adalah setan yang tersembunyi yang musuh yang nyata juga kepada diri kita dalam bentuk bisikan. Tetapi manusia ini adalah setan yang nyata yang ditampakkan bentuk wujud. Perwujudan, wujud, bukan wujud. Wujud rupa. Suatu kenyataan. Nanti Ayasar, ayo kita ke sana. Ceweknya cantik-cantik itu. Lalu saya tergoda kan. Bermakna saya terikuti langkah setan itu. Hai Asar, kita minum-minum yuk, mabuk-mabukan kita. Terikut saya di situ. Bermakna saya terperdaya oleh langkah setan. Yang berbahaya manusia yang berupa setan ini yang bahaya. Maka di situ dikatakan di surah An-Nas, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu dan manusia. Berarti yang nyata itu yang ngajak itu ya, Buya? Iya. Itu yang bahaya itu. Nanti berhati-hati kita bukan juga munafik perihal itu, tetapi di situ apabila kita diberi petunjuk oleh Allah perihal petunjuk, maka kita mengikuti petunjuk. Jangan kita mengikuti ataupun mempertuhankan hawa nafsu, ataupun kita mengikuti langkah-langkah setan. Itulah yang dikatakan orang yang selamat, yang ianya duduk daripada qalbun salim, yang menunggu perintah daripada Allah. Bukan ianya merasa selamat, tetapi di setiap bisikannya itu memperdaya dia, selalu dia beristighfar kepada Allah. Itulah orang-orang yang arifillah. Tidak mau bisikan itu singgah di dada yang menjadi noda kepada hitam. Noda hitam kepada hatinya yang disebut dosa. Ataupun menjadi dinding, ataupun dikatakan terhijab, ataupun dikatakan tertirai. Tidak mau dia. Arifillah ini dia ada melakukan kemaksiatan, tetapi dia tidak mengekali kemaksiatan. Contoh, iri dia kepada orang. Bertobat dia iri-iri. Iri daripada iri ini, dia tidak mau lagi iri kepada orang. Bukan dia mengulangi iri tadi, tetapi dia tidak mau lagi iri. Itu dikatakan maksiat batin. Tetapi kalau misalnya saya umpamanya orang awam ini kan, iri, melotot mata iri terus kepada orang. Ini mengekali kesalahan ataupun mengekali kemaksiatan itu, itulah yang dikatakan israr. Itu yang tidak baik. Berbeda dengan golongan-golongan orang arif. Bisikan saja baru berbisik-bisik nafsunya, hawanya, sawatnya, birahinya, dan setan, langsung dia minta ampun kepada Allah. Jangan sampai menjadi noda hitam di hatinya. Bila mana menjadi noda hitam di hatinya, maka akan menjadi dosa baginya. Itu golongan arifillah itu, minta ampun dia kepada Allah cepat. Jadi itulah tipu-tipu daya setan dan bisikan nafsu yang dimurkai tadi itu yang membawa kita kepada kesesatan. Sehingga kita bermaksiat di situ. Maka jangan dikira orang-orang yang mengenal diri dan mengenal tadi itu tidak ada terpedaya. Banyak juga terpedaya itu. Contoh, saya sudah belajar kaji diri, telah mengenali, nanti berbisik hati itu. Hai Asar, engkau kan sudah paham itu, telah mengikuti perintah Allah. Engkau itu wali Allah itu Asar, katanya kan, kata setan itu. Lalu saya mengiktikadkan, oh iya ya. Lalu saya mengaku-ngaku wali. Itu yang dikatakan jahil dan tidak beradab. Orang yang wali tadi itu dia tidak ada pengakuan, tetapi ada tanda-tanda kewalian kepada seseorang tadi itu. Bukan pengakuan bisikannya seperti itu yang terima cepat. Dia lalu tidak sholat mengaku dia wali. Dia jahil mengaku dia wali. Tidak ada seperti itu. Itu terperdaya oleh bisikan setan tadi. Dan ia mengiktikadkan di hatinya. Banyak tergelincir di situ. Semakin seseorang itu mencapai kepada suatu dahan, maka angin itu semakin kencang menggodanya. Dan begitu juga iblis ataupun setan untuk menggoda itu. Sedangkan sekelas para nabi dan para rasul juga digoda, maka terjadinya lempar jumroh itu. Sebagaimana Rasulullah sebagaimana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. 7 kali ia melemparkan bisikan daripada iblis tersebut menjadi lempar jumroh, sekarang menjadi disyariatkan rukun haji. Kan begitu.
Nah, kita orang awam ini, terutama saya paling awam ini, merasa paling selamat. Bahaya itu. Bahaya itu. Itulah yang dikatakan sebagaimana tipu daya tadi itu. Dari saat kita terjaga sampai pun tidur, tidak lepas ianya mengganggu. Karena apa? Di situ dia sudah berjanji. Allah mengizinkan. Yang mana yang engkau sanggup menggodanya itu adalah golonganmu. Bila mana yang tidak sanggup itu adalah hambaku, kata Allah. Aku akan mendatangi mereka dari kiri, dari kanan, katanya. Dari depan, dari belakang. Sesungguhnya sedikit yang kau peroleh orang-orang bersyukur, kata iblis. Kenyataan di situ. Di semua arah dia. Maka sabda Rasulullah SAW bersabda, iblis itu bergelantungan di hidung. Iblis itu bergelantungan di mata. Iblis itu bergelantungan di telinga. Itu maka kita sering berwudu itu. Iblis itu bergantungan di bibir. Iblis itu bergantungan kalau perempuan itu di buah dada. Iblis itu bergantungan di pinggul. Iblis itu bergantungan di kemaluan. Maka laki-laki itu melihat buah dada dan pinggul perempuan karena iblis di situ, karena matanya bergantung iblis, maka yang ia pandang itu iblis. Maaf ini realita kita sebagai laki-laki normal saja. Berarti bertemu iblis sama iblis itu. Itu dia pertemuannya karena memandang kemontokan pinggul tadi itu berselera terbit sarawaknya tadi itu. Itu tipu daya jadinya. Mengalir darahnya tadi, bangkit birahinya, berangkit sawatnya. Bila tidak terkendali, sudah naik ke bawah-bawahnya, bisa terjadi pemerkosaan, bisa terjadi perzinaan. Karena itu tadi, awalnya dari situ. Memandang dalam sesuatu keiblisan yang dipandang iblis juga terbit birahi dari darah tadi. Maka darah tadi itu yang dikatakan, sebagaimana iblis mengalir tadi di situ. Tapi bila mana kita memandang itu adalah sesuatu hal kebesaran Allah, maka nafsu kita akan teratasi dengan baik itu. Ingat kita dengan Allah cepat. Ketika kita melihat makhluk, kita ingat kepada Allah. Lebih parah tadi itu. Kalau paham yang dasar kan melihat makhluk, hanya makhluk. Ini iblis yang dilihat iblis kan bahaya jadinya. Itu ada. Itu yang bahaya jadinya kita. Semoga insya Allah diberi pertolongan oleh Allah sebagaimana kita dijauhi daripada maksiat. Atas daya upaya serta pertolongan Allah lah kita dimampukan untuk terhindar daripada maksiat. Dan begitu juga kita melakukan suatu kebaikan, tak luput dari daya upaya serta pertolongan Allah lah kita berbuat sesuatu kebaikan. Ibu ya sudah ngasih kunci bila mana usaha untuk menutup salah satu 1000 pintu yang terbuka untuk setan. Iya. Tergantung kitanya Bu ya, bisa nggak untuk menutup meskipun sudah megang kunci dari salah satu pintu itu. Betul. Ini betul itu Bapak MTSR. Ya saudaraku sempaki, betul itu. Setan itu adalah menguji kita. Bila mana orang tadi itu beriman, dia tambah meningkatkan keimanan, dia tidak terperdaya orang dia dengan setan. Tetapi kalau dia ada di sini, ada beberapa saudaraku sempaki. Ujian ini dihadirkan Allah untuk meningkatkan keimanan. Tetapi seseorang tadi itu, ujian tadi itu, lalu dia dengan ujian itu berarti orang lalai dia di situ. Jadi tidak semua golongan kita bisa mengisbatkan itu orang-orang yang dia diuji itu ingat kepada Allah. Tidak semua golongan saudaraku sepaki. Orang-orang yang beriman tadi itu bila mana ianya semakin diuji, semakin tambah berimanan dan semakin taat dia kepada Allah. Tetapi tipu daya pada setan tadi itu mengikuti langkah semakin bermaksiat dianya. Ini orang-orang yang tersesat daripada tipu daya setan tadi itu. Dia berbeda-beda saudaraku sempaki ya. Sedikit Indah bertanya. Iya. Saya sih dalam konteks kehidupan silaturahmi dengan sesama manusia, alhamdulillah, tidak ada musuh satu pun, tidak ada dendam, tidak ada iri. Yang ini yang sering menjadi beban buat saya ini, kalau banyak sekali orang ingat, semua terrespon.
Nah, bagaimana menutup ini, bagaimana menutup respon ini dari berbagai macam makhluk, apakah sebenarnya makhluk apa ini, karena banyaknya saya tidak bisa, sehingga kadang goncang ini dada, sebenarnya saya tidak pikir apa-apa, karena kan tidak semua kita harus yakini bahwa walaupun saya tidak berburuk sangka ini, bahwa di dunia ini kan tidak semua orang suka kita, Dinda. Betul. Ada orang-orang tertentu, seandainya kita mengaji pun dia tetap sakit hati. Kenapa ngaji? Cuma kerjanya cuma ngaji. Karena ada orang-orang tertentu, kan saya bisa mendengar dari orang ini bilang begini, saya tidak peduli dengan apapun yang diceritakan. Cuma kan kadang orang ini menggunakan lagi ilmu-ilmu yang dia pahami itu, sehingga kita goyang gitu. Nah, selain dua tadi, ada zikrullah, kemudian tahan napas. Ada enggak cara-cara ini untuk menutup ini supaya kita, insya Allah dengan izin Allah kita bisa ada dalam istilah itu kita bersembunyi. Bisa nggak dikeluarkan sedikit? Nah, untuk biasanya Bapak ya, yang tajam itu adalah 2 kalimat syahadat. Yang tajam itu ini bukan apa, tapi tak lepas daripada pertolongan Allah ya Pak ya. Tidak lepas daripada pertolongan Allah. Sebagaimana syahadat itu yang diamalkan setiap pergerakan naik napas itu, la ilaha illallah, serta turun pernapasan, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dimanapun kita berada, amalkan itu, tajam itu. Itu sangat tajam itu. Bila mana seseorang itu dalam sesuatu hal itu keapakannya itu adalah berniat buruk, orang insya Allah patah niatnya. Apabila orang itu berbuat jahat, dia insya Allah gugur niatnya. Itu ketajamannya, dan ketajaman juga dapat menggugurkan dosa kita apabila kita betul-betul meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Soalnya begini, menangkis itu juga butuh. Kadang gini, mohon sedikit petunjuk. Kadang kan saya pernah, ini kejadian nyata, bukan lagi ini. Tiba-tiba anak saya di Makassar kemasukan. Kok bisa? Hanya habis bertamu ke rumah orang-orang tertentu yang notabene punya ilmu-ilmu. Akhirnya saya bilang begini di sini, ayah sama suaminya, kasih di telinganya ini HP. Begitu sampai telinganya, saya bacakan, alhamdulillah dia sudah sadar. Nah, ini kan artinya begitu kena kepada anak, kita juga ikut terrespon, Dinda. Nah, ini semua kan, kita kan benteng ini ceritanya, benteng untuk keluarga. Itu banyaknya gempuran dari berbagai ini, sehingga perlu kita memang punya pertahanan gitu. Nah, ini tadi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada saat naik la ilaha illallah, pada saat turun wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu dia ya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak mau jalan, dia begini Pak, cara mengamalkannya. Bapak mau keluar rumah kan, bacakan 3 kali itu, ditiupkan ke telapak tangan, pegang istri, pegang anak-anak. Kalau kita mau berjalan ke rumah atau kan kita meninggal rumah, pegang itu. Pegang dulu, kita tiupkan, kita pegang itu. Jadi dia kan silaturahim itu. Iya. Silaturahim kan hubungan darah. Iya. Silaturahim di situ. Jadi nanti diapakan juga kepada diri kita, baru kita jalan. Nah, yang kedua, umpamanya kita mau bertamu atau apapun, jadi kita jangan berprasangka, kan tidak boleh itu. Tidak boleh. Diapakan juga di situ, dipegang anak atau tangannya atau apanya, tetap ada pegangan di situ. Kita pegang setelah kita membaca naik tadi la ilaha illallah, pergerakan napas rentak dan turun napas wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 3 kali, kita tiupkan ke tangan, kita bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, kita pegang itu anak dan istri kita, sudah. Nanti Bapak kalau misalnya langsung Bapak praktekkan itu, insya Allah ada kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ada pertolongan Allah itu.
Makasih Bu ya, makasih. Itu Iya. memang yang karena saya orangnya peka ya, peka sekali dengan signal-signal itu. Apa mungkin dari kecil apa ada bakat lah begitu, ada bakat. Bahkan dari kecil saya bisa mendengar sebenarnya, dari kecil saya bisa mendengar makhluk-makhluk itu. Artinya ada satu bakat ya, apa namanya ya, karakter, sehingga saya bisa mendengar suara-suara gaib, suara-suara makhluk gaib. Tetapi saya berupaya dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang Buya sampaikan. Saya zikrullah dan saya juga tahan napas. Saya pakai dua-duanya. Saya selang-seling supaya apakah ini dari hawa kalbu atau dari setan, dari jin, atau iblis, sehingga dua-duanya ini saya selang-seling supaya saya bisa deteksi. Maksudnya diagnose, saya kan dokter, saya selalu kan dokter itu selalu ilmu pasti, selalu melihat kemungkinan ini, akhirnya saya memadukan kedua hal ini. Bagaimana pandangan Buya? Nah, begini Bapak ya, sebelum kita lanjut dengan apa yang Bapak bicarakan, coba Bapak konsentrasi penuh. Coba Bapak ucapkan yang tadi itu dulu Bapak, agar Bapak merasainya, agar dapat Bapak merasainya. Hati saja. Hati saja, tetapi pergerakan di saat la ilaha illallah tadi itu serentak dengan pergerakan napas yang naik, ya kan? Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah serentak dengan pergerakan napas yang turun. Bapak konsentrasi itu, nanti reaksinya itu ada insya Allah kepada Bapak. Insya Allah ada. Tapi ingat, karena Allah semata-mata, ingat karena pertolongan Allah semata-mata, ingat karena taufik Allah semata-mata, ingat hidayah Allah semata-mata. Ingat karena Allah semata-mata, tidak lain. Tutup mata, Buya. Ya, tutup mata. Lakukan 3 kali, tapi diamkan pemikiran Bapak dengan penuh dan yakin. Ikuti serentak dengan hayati itu pergerakan napas. Mesrakan pada zahir dan batin itu. Siap. Bismillah. Ya, boleh tanya? Sebentar Bunda, sebentar. Oh, iya. Tiga kali Dina. Saya ulangi Dina. Saya coba ulangi. Saya tidak perlu buka ini karena saya pakai baju dulu. Saya buka sekalian kamera. Iya. Kalau bisa Bapak Rahman beruduk dulu Bapak untuk mengamalkan itu. Silakan ikut Bapak Aman. Ikutlah, tapi beruduk dulu ya untuk mengamalkannya itu. Oke, saya tadi sudah batal wudhu nggak? Saya ragu. Saya lebih saya berwudhu lah. Ya Bapak beruduk dulu. Iya, makasih.
Ya langsung Bapak Man. Konsentrasi, diamkan pemikiran, diamkan bisikan hati itu, tutup mata ya. Tarik napas, serentak ditarik napas itu la ilaha illallah, turun napas wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lakukan sebelum menghafalkan itu baca selawat dulu, baca 3, siap itu tutup nanti dengan selawat. Di hati, di hati, di hati saja ucapan. Allah. Assalamualaikum. Posisi duduk Bu ya, apakah posisi tahiyat awal atau posisi biasa? Posisi biasa boleh Pak. Ya. Ini ikut juga ini Bu ya. Ya silakan Pak. Saya mulai. Iya. Bapak tutup mata, konsentrasi, tarik napas serentak dengan pergerakan napas itu la ilaha illallah di hati, turun napas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi sebelum itu Bapak baca selawat dulu. Baca selawat dulu. Nanti ditutup dengan selawat. Iya. Banyak sekali goyang di badan. Bagaimana? Ada memang membonceng barangkali di dia. Nggak apa-apa Bapak. Iya, lanjutkan Bapak, itu energinya akan masuk, powernya akan hidup kepada Bapak nanti itu. Tutup dengan selawat setelah itu Bapak. Ya. Salawat itu mohon sedikit betul karena salawat tadi ada salawat pada saat turun, ada salawat tadi pada saat napas ditahan, ada salawat juga pada saat menyatu dengan perasaan. Yang mana dipakai? Yang menyatu dengan perasaan kita Pak. Oh ya. Iya. Bapak ulang lagi, itu adalah sudah dapat tadi itu. Bapak ulang lagi, baca selawat, satukan dengan perasaan, mesrakan pada zahir dan batin, tarik napas, serentak dengan pergerakan napas di hati, la ilaha illallah serentak, dan turun napas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah serentak juga dengan pergerakan napas dan di hati. Tutup nanti dengan selawat itu. Goyang semua badan ini. Bagus itu Pak, nggak apa-apa, bagus itu. Subhanallah. Terang mata jadinya kan? Ya. Itu kalau ada yang menggigil nggak apa-apa. Banyak betul yang membonceng ini. Iya Bu, yang menggigil nggak apa-apa Bapak Man, itu sudah masuk berarti di situ. Sudah masuk. Siapa yang mengamalkan menggigil badannya berarti alhamdulillah udah masuk itu. Amalkanlah. Kalau sudah menggigil begitu, amalkanlah. Makasih Be. Iya. Insyaallah. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin.
Ya itu tadi memang saya tadi kan salawat itu kan tadi turun, tapi salawat tunggal tadi itu pada saat menyatu dengan rasa, gitu ya? Iya. Ya, kasih sudah paham. Insya Allah saya nanti bisa dilakukan dalam posisi baring. Bisa Bapak, dengan dalam keadaan apapun bisa. Dia berbeda dengan zikir. Alhamdulillah. Dia berbeda. Kadang-kadang ya, posisi baring juga kadang tiba-tiba ada suara ini rumah ini kan artinya saya mohon perlindungan di luar rumah itu kadang ada suara-suara begitu ya saya bersih. Saya ini di daerahnya orang Bu ya. Oh. Dan banyak sekali masalah yang saya hadapi dulu dalam memimpin itu kan namanya pejabat itu biasa di apa kau ini orang pendatang apa dan sebagainya diujilah tidak apa-apa lah. Buya cuman Buya mau nambahin dikit ya buat Bapak nih ya, Bapak Rahman ya. Pak maaf ya. Silakan. Ya ini ada turunan juga dari turunan Bapak juga yang menjaganya, ada juga yang negatif juga. Tapi ini saya mau kasih tahu nih mata lahir dan mata batin itu harus langgeng ya, istiqomah kan. Dikir di hatinya ya. Ya. Jadi jangan berhenti sampai mau tidur tuh. Selalu dia berdikir hatinya ya. Ya. Ya, itu aja dah. Ya, makasih Pak. kasih. Ya. aduh kayak ini. Ya. Ada hadam. Iya, ada ngasih tahu itu harus putaran itu 24 jam hati Bapak itu ya. Apa istighfar, apa salawat, apa tahmid gitu, apa lahir hello terus gitu, apa istighfar gitu ya. Yang penting ngeliat Allah di kiri hatinya, mata hatinya tuh basirohnya ya. Siap. Makasih. Ya, Artinya maksudnya intinya jangan lengah gitu, selalu berdikir, tidak bisa mencelakai Bapak kalau itu didawamkan ya. itu maksud saya, jangan sampai Iya. karena saya punya ini KB, mohon istri saya ini kan kadang tidak bisa jalan kaki kirinya. Serang kaki kirinya kadang tidak bisa jalan. Tapi nanti saya pegang-pegang sedikit dengan sini Allah bisa lagi. Nanti dan obat saya kan dokter, saya sudah kasih obat dia mempan. Tapi kaki kanan bagus. Tensi normal, saya periksa laboratorium normal, apa ini? Seperti itu Dinda yang saya hadapi sebenarnya sekarang ini. Nah, begini Bapak, insya Allah diberikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ada air sesuatu di tubuh kita itu yang Allah berikan agar kita meminta pertolongan Allah. Jadi Bapak amalkan syahadat tadi itu, dan juga kemarin itu zikir yang kita bergantian untuk mengamalkannya. Untuk hal itu insya Allah diberikan pertolongan Allah. Bapak ambil di sini nih di langit-langit ini, tapi dengan jempol ya. Iya. Setiap itu Bapak ambil air segelas, bacakan 2 kalimat syahadat 3 kali. Setiap itu Bapak bacakan selawat 3 kali, Bapak bacakan Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Dengan tata caranya itu setiap membacakan ayat itu menahan napas 1 kali. Lalu jempol Bapak itu selama membaca ayat itu rendamkan ke air itu, coba diapakan ke kakinya itu, nanti tutup dengan selawat. Oh, makasih. Ya, tapi caranya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, ya. Dari Umpamanya dari lutut sampai ke bawah. Ya, betul, dari lutut ke bawah. Karena Iya. itu yang kadang tidak bisa jalan, tetapi besoknya kuat lagi. Iya.
Cuma nanti itu Bapak apa dalam sama-sama kita meminta pertolongan Allah ya Pak ya. Karena kita yang menyembuhkan hanya Allah semata-mata. Waduh, ibu respon ini Dinda. Merinding saya ini gara-gara Dinda kasih sampaikan seperti itu. Dia merespon. Ya nggak apa-apa, bagus itu Pak. Berarti masuk itu. Masuk itu ilmu, apanya lengket langsung ilmu itu. Subhanallah. Itu tandanya di situ itu. Apabila ada yang menyampaikan merinding, menggigil itu lengket langsung itu. Subhanallah. Itu juga saya memang sampaikan karena sudah berapa ini obat paten yang paling paten itu saya kasih palingan sebentar bereaksi hilang reaksi obat kamu lagi. Iya. Alhamdulillah, semoga berkah. Terima kasih Bapak. Amin sama-sama. Ya silakan Bunda Lia mau bertanya atau bernarasi sebelum kita tutup Umar. Bunda Lia, monitor. Iya silakan Bunda Salsa. Satu kali lagi Bunda Lia, monitor mau bertanya atau bernarasi. Ya silakan saudaraku Kufron, nggak apa-apa. Amalkanlah dengan ridho ya terimanya ya. Baik, di sini sudah hampir jam 12. Insya Allah ada masa kita silaturahmi kembali. Dan saya mengucapkan di atas dukungan saudara dan saudariku semua telah membantu tap-tap layar. Terima kasih semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Babik, terima kasih kepada Bapak MTSR, terima kasih kepada Bunda Lia, terima kasih Bapak Rahman, terima kasih Bapak Surip, Dinda CV Triswaka, dan terima kasih Saudara Bukai, terima kasih Saudaraku Mata Dewa, terima kasih saudara-saudariku yang di bawah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin bila mana ada ucapan kami di atas ini yang tidak berkenan, karena kami ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, karena kita belajar daripada suatu kesilapan menuju kebaikan di atas kesungguh-sungguhan dan tak luput daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga saya sebagai host, banyak yang disampaikan, sekiranya ada hikmah untuk kita semua dan dapat diamalkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal itu, bila mana ada saya salah dalam menyampaikan sengaja ataupun tidak, berikanlah kemaafan karena saya tidak luput daripada sesuatu kesilapan. Dengan hal itu saya minta maaf satu kali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah ada masa kita silaturahmi kembali. Bila mana ada yang mengamalkan, amalkanlah dengan ridho, dengan ikhlas, tak luput daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.